sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Dan lewat siaran Tabura Injil yang disiarkan melalui siaran YouTube Klasik Siapin Selatan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan yang hendak kita pelajari, lalu kita renungkan, dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, mari kita meminta tuntunan daripada Tuhan untuk memampukan kita, supaya kita dimampukan untuk membaca firman Tuhan di saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas lawatan kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Dan terutama lewat siaran Tabura Injil, kami boleh berjumpa sebagai pendengar dan juga pelayan firman melalui siaran ini. Kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati pikiran kami, seluruh keberadaan kehidupan kami, agar ketika firman Tuhan kami buka, kami baca, kami dapat memahami apa maksud firman Tuhan yang kami baca di saat ini. Para pendengar dimanapun mereka berada, dengan segala kehidupan mereka, ketika mereka ada di dalam rumah ataupun sedang berada di kantor, di tempat mereka beraktivitas, di mana saja mereka berada, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau turut memberkati mereka, supaya mereka pun juga dengan kuasa Roh Kudus dapat memampukan mereka untuk memahami maksud firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Berfirmanlah kepada kami Bapa di surga di saat ini. Firman Tuhan hendak disampaikan. Amin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini terdapat di dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 3. Kitab Filipi pasal 3, kita akan baca secara khusus pada ayat 12, 13, dan 14. Sekali lagi, kitab Filipi pasal 3, ayat 12 hingga ayat yang ke-14, dengan judul pembacaan kebenaran yang sejati. Ayat yang ke-12 berkata sebagai berikut. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita bukan saja hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema bagi kita lewat perenungan firman Tuhan di hari ini adalah hidup yang terus diperbaharui. Hidup yang terus diperbaharui. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, mengerjakan sesuatu secara kontinu itu bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena tantangan terbesarnya adalah pasti kita akan merasa jenuh. Dan akan muncul keinginan untuk mencoba hal-hal yang lain. Hal-hal yang berbeda. Dan hal-hal yang dianggap lebih menarik atau menantang. Namun, jika pekerjaan yang secara kontinu itu tujuannya sangat menjanjikan untuk masa depan yang lebih baik, maka rasa jenuh akan benar-benar dapat dikalahkan. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah
Jika seorang berniat untuk memperoleh yang kekal, kebaikan dan kebenaran, pasti akan menjadi perilaku tetap yang mesti terus diperjuangkan. Sekalipun kesulitannya besar karena situasi dan kondisi sekitar dapat saja tidak mendukung segala pekerjaannya. Nah, kita lihat dalam bagian firman Tuhan di hari ini dikatakan bahwa Paulus ketika mendampingi jemaat di Filipi, jemaat dalam menata persekutuan jemaat yang sudah mulai mapan. Nah, Paulus menasihati mereka agar melihat kebenaran di dalam Kristus sebagai sesuatu yang tidak hanya dipegang teguh sebagai sebuah keyakinan, melainkan juga sebagai sesuatu yang wajib untuk disaksikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, menjadi wadah yang baik untuk menunjukkan itu, sesuatu yang benar, yang tentu akan juga membias dalam ruang lingkup yang lebih besar atau lebih luas, yaitu hidup bermasyarakat. Tantangannya adalah bagaimana perilaku itu dapat secara terus-menerus dijiwai dan diterapkan dalam hidup menjadi sebuah yang teladan, sesuatu yang teladan. Masalah atau persoalan yang pelik sekalipun semestinya tidak menodai kebaikan dan kebenaran itu. Bahwa risiko keduanya dapat saja pada situasi-situasi tertentu menjadi tidak mengenangkan atau tidak menguntungkan atau berisiko besar untuk jabatan, untuk kedudukan, dan perekonomian. Namun tetap saja harus dipertahankan. Dapat saja karena hal-hal itu juga menjadi bagian keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan keberadaan hidup terancam. Namun sekali lagi, kebaikan dan kebenaran di dalam Kristus tetap saja harus disaksikan. Maka lewat bagian firman Tuhan di hari ini, bagi Paulus dikatakan bahwa adalah tepat jika seorang melihat ke masa depan. Adalah tepat jika kita melihat apa yang akan terjadi di depan. Tentang apa yang hendak diraih sebagai tujuan hidup kita, tujuan perjalanan pekerjaan kita. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-14 dikatakan begini, dan berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, kehidupan yang kita jalani saat ini, mungkin saja kita melihatnya secara sederhana, yaitu bagaimana kita dapat bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan hidup yang begitu sangat banyak dan harus kita hadapi. Bertahan hidup sebenarnya jika diperhadapkan bagi kita itu saat ini, jika kita mampu bertahan hidup itu sudah cukup. Namun, Rasul Paulus mengingatkan bahwa bukan saja bertahan hidup. Bukan soal bertahan hidup saja. Tetapi dia menekankan lewat bagian firman Tuhan ini adalah soal yang harus dilakukan selain bertahan hidup adalah apa yang baik dan bermanfaat yang telah kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Saudaraku, bukankah ada sesuatu yang harus diperjuangkan? Nah, di sini tentu dibutuhkan sikap sabar, dibutuhkan disiplin, dibutuhkan telaten untuk siap menghadapi setiap tantangan yang ada, setiap pergumulan yang ada, setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dibutuhkan keahlian-keahlian tertentu. Nah, segala hal itu dibutuhkan dalam keluarga. Kebenaran harus tetap diperjuangkan, sekalipun itu menyangkut kesenangan pribadi yang harus terganggu. Nah, keadilan juga demikian. Meski harus memberi hukum pada
sesuatu yang kita sayangi. Atau kebaikan juga harus tetap ditunjukkan, sekalipun tidak sependapat dengan anggota keluarga kita. Dan seterusnya. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, begitu setiap hari hal itu akan terjadi, sehingga meninggalkan teladan yang baik bagi anggota keluarga, yang tentu akan bersosialisasi dalam hidup bermasyarakat dan membawa kebiasaan-kebiasaan baik itu ke dalam keluarga kita melalui aktivitas hidup yang kita lakukan setiap hari. Pemirsa Tabura Injil dimanapun Anda berada, semua yang baik, semua yang indah tentu disediakan oleh Allah bagi kita. Semua yang baik, semua yang indah tentu disediakan bagi kita dengan sungguh-sungguh. Memperjuangkan itu dengan melakukannya dengan sepenuh hati dalam sukacita sebagai milik kepunyaan Allah. Ia akan selalu menolong kita jika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kita mau segala hal dalam hidup kita diperbaharui guna mendapat tujuan hidup yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, yang benar-benar penuh makna dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini yang kita baca, agar hidup kita terus dibaharui hari lepas hari. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, kita mengakhiri perenungan di saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan dalam perenungan di hari ini lewat Tabura Injil. Dan kami boleh membaca bagian firman Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Oleh karena itu, kami mengundang kuasa Roh Kudus menolong kami yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Biarlah dengan kuasa dan tuntunan yang datang daripada Tuhan Allah, memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai umat Kristen. Karena tuntutan daripada Engkau bagi kami adalah supaya kehidupan kami terus dibaharui setiap hari melalui pengakuan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang diwujud nyatakan dalam kehidupan iman percaya kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pendengar, para pemirsa dimanapun mereka berada, yang mereka juga turut mendengarkan siaran ini dan menyaksikannya lewat siaran channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Ketika mereka telah mendengarkan bagian ini, kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan dengan segala kehidupan mereka, dengan pergumulan yang dihadapi, dengan berbagai persoalan hidup yang ada. Bapa di surga hadir dalam segala kehidupan mereka, mengangkat segala pergumulan hidup. Dan biarlah Engkau memulihkan mereka seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang ada dalam berbagai persoalan hidup Tuhan angkat beban pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa bagi kru yang terus menyiarkan siaran ini lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati mereka supaya mereka dengan setia, mereka rajin, mau terus menyiarkan siaran ini supaya setiap umat Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu lewat siaran Tabura Injil. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan salah dan dosa yang telah kami perbuat, dan biarlah Engkau berkehendak mendengar doa kami di hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil di saat ini lewat firman Tuhan yang telah kita baca dan kita renungkan. Terus saksikan siaran Tabura Injil yang siarkan lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita di hari ini. Shalom.